gimana sih caranya Bang untuk meriset sebuah sisik ikan arowana? Karena menurut saya ikan ini akan menjadi ikan yang sangat-sangat berbahaya teman-teman. Mari kita mulai operasi pertama. Nggak sepanjang itu tumbuhnya. Mungkin ini karena airnya agak terlalu dingin, Jadi dia ngelewer gitu. Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di Michael.vlog. Kali ini kita balik ke kandang kita guys, jadi kita udah nggak di kolam lagi. Karena beberapa vlog ke belakang kita udah ngomongin banyak banget tentang kolam. Nah hari ini kita akan melakukan sedikit edukasi dalam bidang tanning dan pembesaran. Karena hari ini kita akan melakukan beberapa operasi dan beberapa hal yang akan kita rubah kepada ikan-ikan kita yang lagi kita grooming. Hari ini contohnya kita langsung aja, sorry ya saya ambil mic-nya patah. Hari ini kita langsung aja, kita contohnya di ikan 3B ini. Kita agak menunduk sedikit ya teman-teman ya. Nah, ikan 3B ini adalah salah satu ikan yang kita lagi riset tanning ya. Kemarin itu ikan ini sempat jamuran lumayan parah dan akhirnya kita obatin. Nah, sambil kita obatin kita lagi mencoba meriset warnanya. Karena kalau teman-teman lihat setelah diobatin, kalau kelihatan di kamera itu pipi dari ikan ini agak sedikit dry. Jadi dari badannya itu warnanya bagus, sangat berkinclong, tapi dari pipinya ini kekinclongannya berkurang gitu teman-teman. Jadi yang kita lakukan sekarang sangat simpel sekali. Bagi teman-teman yang nanya gimana sih caranya Bang untuk meriset sebuah sisik ikan arowana, kita akan melakukan kuras yang cukup besar setiap harinya. Kalau untuk di ikan ini kita belum main 50%, kita mencoba untuk melakukan di 40%. Nah ketika melakukan di 40% ini dampaknya cukup baik gitu. Nah akhirnya kita pakemin di 40% dan akhirnya kita mencoba untuk memberikan vitamin juga. Nah, vitamin yang dipakai itu adalah stress guard ya. Jadi untuk menjaga lendirnya. Selama pergantian air besar ini, ikan ini nggak di-tanning sama sekali. Jadi cuma diganti air. Nah, setelah 2 minggu kemudian, kalau teman-teman ngelihat ada sedikit perubahan baik di warnanya, teman-teman boleh melakukan soft tanning dengan menggunakan lampu view atau lampu TFC. Nah ini progres pertama yang akan kita rubah. Nanti kita akan update hasilnya juga di YouTube berikutnya. Nah ini ikannya sangat bagus sekali. Nah kemarin sebenarnya ikan ini mau ikut di salah satu kontes di Jakarta, cuman karena cedera akhirnya kita urungkan niat dulu. Nah ini adalah salah satu ya. Nah di ruangan ini ada 2 lagi yang kita mau benahi. Sebenarnya minor. Jadi kalau dilihat ini salah satu ikan yang kita mau benahi. Mentalnya sebenarnya sudah baik karena puasa, mungkin dia agak diam. Nah kemarin ikan ini mengalami gangguan pada matanya sehingga waktu dia berangnya itu mentalnya acak adut teman-teman dan agak miring. Dan waktu di tanning warnanya itu gosong hitam. Nah yang ini akhirnya kita operasi matanya, mentalnya sudah balik. Kalau teman-teman bisa lihat warna hijaunya sudah pekat kembali dan nanti kita udah siap untuk tanning sebenarnya. Tapi masalahnya tiba-tiba salah satu insangnya ini, salah satu sisinya ini ada yang sedikit keluar karena pertumbuhan insangnya yang luar biasa, akhirnya ngenewer gitu teman-teman. Hari ini kita akan potong, nanti kita akan tunjukkan juga secara dekat, secara close up supaya teman-teman bisa lihat. Ambil kita memotong insang, mungkin ini matanya kan sudah agak mulai drop sedikit, kita akan koreksi lagi sedikit gitu. Hari ini operasinya semua akan dilakukan oleh Arnold ya. Nah ini yang terakhir ini adalah ikan. Sebenarnya salah satu ikan yang paling saya sayang di ruangan ini. Ini ikan kita beli dan ini historinya itu adalah katanya yang punya adalah mungkin ini adalah setengah dari genetik dayung setan. Jadi dayungnya panjang, ekornya lumayan bagus. Nah ini matanya problem teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat DE-nya ini sudah membuat mental dia dan gaya renangnya jelek gitu. Jadi kita harus membenahi. DE-nya ini memang lumayan parah sekali. Nah ikan ini memang masih original. Nah kalau sampai drop eye teman-teman sudah tahapnya seperti ini, makanya teman-teman harus melakukan koreksi ya teman-teman. Karena dari gaya renangnya aja juga dia tuh nggak lurus dan nggak enak gitu. Ikan ini juga salah satu yang kemarin hasil tanning terlalu over. Nah tapi sudah dilakukan pergantian air sangat dahsyat selama mungkin sebulan. Makanya sekarang metaliknya sudah balik lagi dan warna merahnya sudah menyala lagi gitu. Nah
Dengan eksperimen kayak gini, teman-teman tahu sebenarnya ikan teman-teman itu mampu untuk ditandingnya pakai lampu apa gitu. Nah, untuk yang di ruangan ini sekian dulu. Kita sekarang beranjak ke ruangan. Ya guys, kita lanjut. Ini adalah salah satu ikan kesayangan dari salah satu customer kita. Kalau bisa dilihat sebenarnya ikan ini anatominya sangat luar biasa. Kalau yang ini sebenarnya kita tidak perlu mengkoreksi warna dan segala macamnya. Gaya renangnya pun juga sebenarnya udah oke. Cuman dia matanya ini tetap mengganggu gitu. Gaya renangnya mekar, tapi dia tidak bisa berenang lurus gitu. Jadi kalau teman-teman lihat dia berenangnya tuh agak miring gitu loh. Tapi ini mentalnya ikan ini luar biasa gitu loh. Jadi ketika dia berenangnya begitu aja, sebenarnya secara show dia udah sangat-sangat indah. Nah, ini harus kita lakukan sekarang karena kita akan mempersiapkan ikan ini untuk di kedepan harinya, gitu loh. Ini ada satu ikan yang di sini itu terbaik lah. Belakangan ini kita jarang punya ikan yang gimana-gimana, tapi menurut saya ini adalah salah satu ikan yang terbaik. Nah, ini juga akan dirembuk berdua, jadi saya dan Noldi akan mempersiapkan ikan ini. Nah, saya udah buka setengah jalan sebenarnya. Nanti kita mau coba finishing. Kita kan udah setengah jalan nih sebenarnya. Nah, tapi ada beberapa hal yang masih belum, seperti metalik di tengahnya ini sebenarnya masih belum tumbuh 100%. Ya. Tapi dia udah bercak-bercak sebenarnya. Nah, ini kita akan berdiskusi berdua gimana sih sebenarnya caranya untuk membenahi metalik yang di tengah itu. Kalau misalnya itu bisa tercapai dan terjadi, karena menurut saya ikan ini akan menjadi ikan yang sangat-sangat berbahaya, teman-teman. Jadi hari ini kita akan membenahi ini. Dan terakhir yang di ruangan ini, kita akan membenahi itu ikan yang, nah ini kita nggak tahu nih, ini juga matanya dari pertama, kita belum pernah operasi ikan ini. Ikan ini galak, sangat galak sekali, makannya pun juga galak. Mentalnya juga sebenarnya baik. Tapi ikan ini jadi hitam, teman-teman. Tanpa di-tanning, tanpa diapa-apain, ikan ini sebenarnya warnanya sangat hitam gitu loh. Nah, saya ingin tahu ketika kita benahi matanya, ketika kita benahi cara dia melihat, ini akan berubah nggak warnanya. Nah, ini salah satu eksperimen yang akan kita lakukan gitu, teman-teman. Jadi hari ini sebenarnya lumayan padat, ada 4 ikan. Teman-teman ikutin aja keseruannya. Teman-teman udah ngeliat before-nya. Nanti kita akan langsung kasih lihat aja cuplikan-cuplikannya dan afternya kayak gimana. Nah, habis itu kita akan ngomongin sedikit tentang pembesaran kita ada di lantai 2. Oke, kita mulai. Mari kita mulai operasi pertama. Mau lihat? Gua bikin hari pertama tadi. Bisa kita sebenarnya? Bisa lah, orang mata ikan bisa, atau orang bisa lah. Jangan kejauhan. Lu nggak mau ambil lemaknya kan? Tapi boleh dalam kan? Oke, ombre. Ini lepas nih nanti Ren. Nggak bisa? Kepala sampai anjing, coba. Coba. Oh, dari sana? Coba. Ayo, gua nggak berani lama-lama main kan. Nah, gitu. Kasih itu. Makanya Dikit banget sih, tapi nggak banyak. kiri. Ini jangan bro. Benar ya? Jangan. Bos jangan ya. Nah, ini kita lagi ngapain kita? Ini mau dipindah. Kita mau pindahin ikan. Jadi hari ini ada yang pindah itu 2 ekor. Emang ini mau pindah nih. Banyak guys. Terus belum lagi kita mau operasi 2 ekor. Yang ini sama ini. Jantung kanan ya? Ya, jantung kanan tuh. Dia ngerewer banget tuh. Jadi kita mau potong sedikit aja. Karena kalau kita nggak potong nanti dia ngelipet-ngelipet ke dalam waktu kita mau taning. Nah, berharapnya habis dipotong tumbuh nggak sepanjang itu tumbuhnya. Mungkin ini karena airnya agak terlalu dingin, Ya, jadi ngelewer. jadi dia ngelewer gitu. Dan ini sih tidak segelak yang tadi ya. Yang ditangkap lebih enak gitu. Ya beginilah guys keseharian tukang ikan ya. Ini pasien nomor berapa? Nomor 3.
pasien ketiga. Kalau nggak salah ini sang sebelah kiri, tapi kita lihat sebelah kanannya juga agak ngepek tuh. Ngeplek tuh gimana sih kok? Ini nih, ini kan insangnya harusnya sampai sini doang nih. Dia ditumbuh selaput lagi yang tebel nih. Yang tebel lagi, maksudnya yang tipis yang selaput tapi beningnya. nah tuh. Terus selaput beningnya mau kita buang gitu loh. Karena kalau enggak dia bisa bengkok ke kiri ke dalam apa keluar nih, kita lihat kan tuh. Ini yang belum. Nah, ini yang lihat deh. Fine aja kan? Ini fine, tidak terlalu panjang. Ada kenapa-napa gitu. ya. Cuman ini kan agak kunci di sini nih kalau kelihatan kan. Kita buka Paling kuncian kita aja potong ya. aja ya, potong kunciannya aja. Cuman ikannya nggak tidur nih, udah banyak banget pada habisnya. Gua kayak setiap kali cobain kayak gitu, gua nggak bisa. Aneh memang. Masuk. Kalau itu telur, Kolam. gimana lagi? Masuk ke kolam, masuk ke kolam. Lah kok dua lubang? Iya. Telur. Kok dua lubang? Enggak nongol lubang, Kayaknya cewek sih kok. cewek. Cewek. Terus kenapa? Ya udahlah, ngapain oprek, kolamin aja. Apa? Cewek mahal lagi, cewek mahal lagi. Cewek seksi, cewek seksi. Cewek. Cewek. Namanya beda. Kok begini? Orang udah ada telurnya itu, yakin gue itu udah ada telurnya. Kayaknya sih dibeliin jantan yang sudah ready boleh nih guys. Hehehe. Iu, banyak banget coy. Aku lagi nanya Pak Wani guys. Ya, kawan ini kan bisa Katanya Pak Wani fix cewek 1000%. Dapat 8 ekor lagi bisa buat kolam baru bro. Cantik. Udah menit belum? Tuh. Foto deh ini, pas foto ini. Soalnya mau masuk kolam kan. Ya, jadi kita udah selesai, guys. Ini kondisi ikannya sekarang, dia baru sadar semua. Kita sedikit update ya. Jadi ini tadi kita sudah rapikan dan kita juga jelaskan kenapa kita harus potong. Nah, ketika dipotong kelewerannya, dia tidak melengkung lagi gitu loh. Nanti ini masih agak sedikit terbuka, nggak masalah, karena nanti dia akan recovery. Begitu dia muncul sedikit insangnya, nah itu akan sangat-sangat rapi dan baik sekali. Nah ini nanti habis itu kita mau progres, berdoanya supaya bisa jadi ikan kontes teman-teman. Nah ini adalah ikan kedua, tadi kita udah operasi. Nah ini recovery-nya dia masih sedikit linglung, agak sedikit naik, agak sedikit nungging. Tapi matanya udah baik, gaya renangnya udah baik. Nah kalau nungging ini yang mesti dilakukan pertama kali adalah kita harus pasang heater teman-teman, supaya dia tidak makin sakit gitu. Jadi airnya harus hangat. Nah udah gitu arus dari pompa akuarium teman-teman juga harus mati supaya dia nggak capek. Dan terakhir hari ini kita udah masukin ciprofloxacin, karena ini kita baru nungging yang nggak berapa parah, kita masukinnya cuma 4 biji teman-teman. Kalau teman-teman lihat di situ ada tuh bekasnya tuh. Nah kita lanjut ke ikan yang di belakang, habis itu kita ngomongin sedikit tentang pembesaran yang sangat-sangat kita sayang ikannya. Nah tuh, jadi nanti teman-teman lihat ya, kalau ikan matanya udah bener tuh, gaya renangnya juga beda. Jadi gaya renangnya udah lurus sekarang, bener-bener lurus. Kita pendekkan airnya dulu buat dia beradaptasi. Nanti sekitar hari ini atau besok mungkin kita akan naikin airnya ke tinggi semula. Nah ini ikannya warnanya juga tidak bergerak sama sekali karena kita melakukan teknik yang namanya soft tanning teman-teman. Jadi penting banget kita melakukan tanning itu secara perlahan dan baik. Nah ini teman-teman hasilnya ya. Tuh. Nah semoga kedepannya ikan ini bisa menjadi
sesuatu di arena ya teman-teman. Nah sekarang mari kita ke atas dan kita bahas sedikit tentang pembesaran kita. Ya kita sekarang lagi ada di lantai tempat kita pembesaran. Sorry kalau memangnya masih sedikit berantakan. Tapi hari ini gue mau bahas ada beberapa hal yang teman-teman bisa simak di rumah. Di sini ada 4 partai ikan pembesaran dan gue mau ngasih tahu yang mana yang menurut gue pembesarannya kurang baik, cukup baik, sangat baik. Jadi ya kita mulai dari tank pertama ini. Kalau teman-teman lihat ini anakan dari kolam micret sebenarnya. Nah indukan ini tuh juga sebenarnya tidak jelek teman-teman. Cuman ketika dalam pemeliharaannya ini ikan ini tuh selalu kagetan dan akhirnya makannya itu tidak pernah bisa maksimal. Jadi kalau teman-teman lihat, saya ini terpaksa merubah makan dia tuh ke udang dari pertama. Nah kalau teman-teman lihat, kelemahan di ikan ini adalah ekornya yang tidak berkembang ya. Jadi ekornya tuh secara nggak langsung lebih kecil. Nah habis itu badannya itu tidak bertumbuhnya, dia memang gendut tapi bukan kekar. Jadi teman-teman harus bedakan yang mana yang gendut, yang mana yang kekar berisi gitu loh. Jadi ini kita masih mau kulik lagi, istilahnya masih bisa nggak ya kita benahi gitu loh. Cuman kalau teman-teman lihat satu hal yang pasti dari ikan ini, karena porsi makannya tidak stabil dan tidak bagus, di bagian ekor dan dayungnya itu dia tidak ada yang namanya selaput pertumbuhan ya. Jadi putih-putihnya tuh hilangnya banyak banget gitu loh. Nah ini yang bisa teman-teman lakukan di pembesaran itu, jangan sampai ikan itu mentalnya jelek. Bahkan nih pas di syuting aja ikannya masih loncat-loncat teman-teman. Nah ini kita masih berusaha gitu loh. Nah kemarin itu karena kita banyak di luar, nah jadi ikan ini tidak terkejar sebenarnya pertumbuhannya. Jadi yang jangan ditiru adalah ketika ikan teman-teman mentalnya jelek, teman-teman biarin. Nah ini sudah terjadi sekitar 1 bulanan. Nah ini kita lagi mencoba mengejar lagi, cuman biasanya kalau ikan di ukuran begini kejarnya udah lumayan susah. Salah satu solusinya, kalau teman-teman punya bak penampungan yang besar di rumah atau kolam, ikan ini sebenarnya lebih baik masuk ke kolam dan kita besarin gitu loh. Mungkin di ukurannya yang besar itu masih ada beberapa yang istilahnya masih bisa selamat gitu. Nah kita lanjut ke pemesanan kita yang cukup baik ya teman-teman ya. Jadi ini kita beli ikannya dari salah satu penghobi atau peternak di Jakarta. Ikan ini tadinya tidak begitu terawat, badannya itu kurus dan ekornya itu tidak terlalu besar. Tapi ketika dipelihara di sini dengan aliran yang arus yang baik dan mereka beradaptasi dengan baik, pakannya pun juga baik, akhirnya ekornya ini sudah pada mulai tumbuh teman-teman. Kalau teman-teman lihat, nah ekornya mulai tumbuh, dayungnya mulai tumbuh. Nah ini adalah salah satu ikan yang ibaratnya kita mengkoreksi dari yang kurang baik menjadi baik. Nah yang tadi itu juga yang sebenarnya mentalnya kurang baik, kalau misalnya dia bertobat dan mentalnya cukup baik, biasanya masih bisa sedikit terselamatkan. Nah, kalau teman-teman lihat ini ikannya kalau dipanggil dengan tangan aja nyaut gitu loh. Nah ini kalau tadi kita kasih makan yang itu hanya dengan udang, nah yang ini kita push dengan kodok teman-teman, karena ukurannya udah sekitar 28 cm kemungkinan udah ada. Jadi kita kalau mau nge-push pakai gabus dan kita mau ngajarin dia makan gabus lagi sebenarnya sangat sulit. Jadinya kita langsung hajar, kesimpulannya langsung ke kodok gitu. Karena kalau kita mau ngajarin dia makan gabus di sini, nanti dia makannya berkurang, jadi badannya dia nggak ke-recover, yang akhirnya terlalu banyak minus gitu. Jadi kita memperbaiki badannya dengan harapannya nutrisi di kodoknya itu bisa sedikit memperbaiki dan membantu ekor dan dayungnya. Tapi kalau dilihat sebenarnya ikan ini itu adalah salah satu partai yang warnanya itu sangat baik gitu loh. Karena dari kecil ini dia udah mau nge-cross warnanya gitu. Nah kelemahannya lagi teman-teman, kalau kita punya ikan pembesaran yang tidak dipelihara dari awal sama kita itu, biasanya terjadi ketidakseragaman bentuk ikan ya. Karena nggak semua orang itu mengerti porsi makan dan nggak semua orang itu mengerti cara memberi makan itu secara rata.
Jadi kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya pembesaran ini aja ukurannya tuh sangat berbeda-beda gitu loh. Gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, sekarang saya mau ngasih tunjuk ke pembesaran yang istilahnya baik gitu loh. Baik dalam artian secara spek dan anatomi itu kurang lebih semuanya sama, kurang lebih seragam, dan mereka berenang itu seolah-olah ke satu arah doang ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ini ekornya ada yang sampai gondrong banget tuh. Bener-bener gondrongnya luar biasa gitu loh. Nah, ini pembesaran yang dari awal ini mentalnya tidak pernah terganggu, makannya tidak pernah terganggu, ganti airnya dan segala macamnya rutin. Nah, kalau teman-teman nanya cara sampai mendapatkan ke seperti ini, rutinitasnya apa? Awal-awal ikan ini makannya cacing, teman-teman. Sampai dia bisa makan anakan gabus. Anakan gabusnya bisa masuk mulut. Sampai detik ini dia masih makan gabus. Gabusnya aja yang makin besar. Nah, ini benar-benar galak banget walaupun padat dan segala macam, tetap ikannya pertumbuhannya semuanya mirip-mirip gitu. Nah, nanti kalau teman-teman lihat di video ini, ikan ini ekornya sebenarnya gede tapi masih agak lunglai-lunglai gitu, teman-teman, masih agak lemes gitu loh. Untuk membuat ekor ikan ini menjadi lebih kuat dan lebih seperti kipas dan gagah, nanti kedepannya kita akan mulai masukkan makanan yang namanya kodok. Nah, nanti kodok dan udang ini tugasnya untuk membentulkan tulang-tulang ekor yang sekarang masih lemes gitu. Ini benar-benar salah satu partai yang menurut saya akan bisa mendapatkan banyak jackpot sebenarnya gitu. Nah, yang terakhir sebelum kita tutup hari ini, nah ini saya mau kasih tunjuk porsi ikan yang nih, kan dia lapar kan, padahal udah dikasih makan banyak banget. Kalau di ini dia datang ke depan. Saya mau nunjukin porsi ikan yang tadinya sebenarnya ekornya lemes-lemes juga, tapi ketika udah makan udah makan udang dan kodok, dia udah keras, teman-teman. Udah keras dan udah menjadi kerang. Nah, ini adalah ikan ukuran mungkin 35 cm ke atas. Ya, ini adalah ikan berukuran 35 cm ke atas. Nah, ini nanti posisinya ikan ini akan kita masukkan ke kolam untuk pembesaran sampai dengan 60 cm, teman-teman. Jadi hari ini mungkin kita membahas semuanya secara agak cepat dan kita melakukan rutinitas yang kita lakukan sehari-hari sebagai tukang ikan. Buat teman-teman yang ada kurang jelas atau ada sesuatu yang saya belum bahas di sini, teman-teman bisa langsung teman-teman bisa langsung komen di comment section dan saya akan berusaha untuk jawab. Mungkin bisa melalui VT atau mungkin bisa melalui DM langsung ke teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman udah ngikutin keseharian kita. Semoga keseharian kita yang sedikit ini bisa menginspirasi atau mengedukasi kembali teman-teman. Nah, nanti ke depannya saya sebenarnya masih ada project yang kita mau mengedukasi ikan arwana dari awal. Cuman kita harus buatnya benar-benar bagus sebelum di launching supaya teman-teman itu bisa belajar benar-benar sampai benar-benar ngerti semuanya tentang arwana. Thank you for watching me, Mike. Jangan lupa like, comment, and subscribe.